Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mencari percepatan sentripetal dan besaran-besaran terkait. Langsung saja kita fokus ke soal nomor 1. Pada lintasan melingkar sempurna, diketahui sebuah benda berputar selama 7 detik dengan besar sudutnya 70 radian. Jika kelajuan linear benda tersebut adalah 6 meter per sekon, tentukan yang pertama adalah percepatan sentripetalnya, yang kedua adalah jari-jari lintasan tersebut. Nah, langsung saja yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menuliskan apa saja yang diketahui di soal. Yang pertama, di sini tadi sudah ada yang diketahui bahwa benda tersebut berputar selama 7 detik. Nah, di sini kita harus bisa memilih apakah di sini T waktu atau T periode. Nah, kalau misalnya tidak ada keterangan 7 detik selama satu keliling putaran, itu berarti bukan periode, karena pengertian periode perlu kalian ingat kembali adalah waktu yang dibutuhkan untuk berkeliling untuk mengelilingi satu lingkaran penuh. Sedangkan di sini tidak ada keterangan 7 detik itu satu lingkaran ataukah lebih dari itu. Otomatis di sini kita tuliskan T kecil atau waktu. T kecil sama dengan 7 detik atau 7 sekon. Kemudian yang kedua yang diketahui adalah besar sudut 70 radian. Nah, besar sudut itu lambangnya adalah theta. Theta sama dengan 70 radian. Selanjutnya yang diketahui adalah jika kelajuan linear. Kelajuan linearnya adalah 6 meter per sekon, otomatis kita tulis di mana lambang kelajuan linear adalah V sama dengan 6 meter per sekon. Kemudian yang ditanyakan adalah percepatan sentripetal. Berarti langsung ditanya untuk nomor pertama, poin A adalah percepatan sentripetal yang lambangnya AS. Kemudian untuk poin B yang ditanyakan adalah jari-jari lintasan tersebut, atau bisa kita tuliskan R. Dari yang diketahui di sini, kita harus bisa memilah formula atau rumus apa yang akan kita gunakan untuk bisa menentukan percepatan sentripetal. Nah, kan di materi yang sudah diajarkan terkait percepatan sentripetal ada 3 formula yang bisa kita gunakan untuk menemukan percepatan sentripetal. Yang pertama adalah percepatan sentripetal sama dengan kelajuan sudut dikali dengan, di sini maksudnya V ya, saya salah menulis, mohon maaf. Kelajuan sudut dikali dengan kelajuan linear. Atau yang kedua, kita bisa dengan mencari kelajuan sudut dikuadratkan dikali dengan jari-jari. Atau yang ketiga adalah kelajuan linear dikuadratkan dibagi dengan jari-jari. Nah, kira-kira dari yang diketahui, yang cocok itu yang mana? Nah, yang cocok itu adalah hubungan antara kelajuan sudut dengan kelajuan linear. Karena kelajuan linearnya sudah ada, kelajuan sudutnya belum ada kan. Nah, perlu kita ingat kembali untuk mengetahui kelajuan sudut di materi sebelumnya. Kita tuliskan jawab. Untuk poin A, pertama kita harus mencari kelajuan sudut, di mana untuk mencari kelajuan sudut, cari kelajuan sudut. Untuk mencari kelajuan sudut itu kita ketahui bahwa rumusnya
Theta sama dengan omega dikali T. Berarti kita bisa mencari omega. Omega sama dengan theta per T. Jadi tetanya kita pindahkan melewati sama dengan, posisinya jadi di bawah. Nah, di sini kita sudah mengetahui theta sebesar 70 radian dan T waktunya itu sebesar 7 detik. Otomatis bisa kita tuliskan 70 dibagi 7. Hasilnya adalah 10 radian per detik atau per sekon. Nah, kita sudah mendapatkan omega. Berarti kita bisa mencari percepatan sentripetal. Cari AS. Menggunakan formula AS sama dengan omega dikali V. Omeganya sudah ada 10 radian per sekon, sedangkan V-nya sudah diketahui 6 meter per sekon. Maka kita masukkan 10 dikali dengan 6. Hasilnya sama dengan 60 dengan satuan meter per sekon kuadrat. Ini adalah percepatan sentripetalnya. Nah, sekarang yang kedua, jari-jari lintasannya. Untuk mencari jari-jari itu kita bisa menggunakan hubungan antara kelajuan linear, kelajuan sudut, dan jari-jari. Mencari jari-jari lintasan. Caranya, formula awalnya itu adalah V sama dengan omega dikali R. Nah, kita bisa mencari R, berarti omeganya harus kita pindahkan. V dibagi omega. Supaya enak, R-nya kita taruh di sebelah kanan. Kemudian V-nya kita ketahui sebesar 6, sedangkan kita ketahui omeganya sebesar 10, maka R-nya adalah 0,6 dengan satuan meter. Selesai untuk menyelesaikan contoh soal nomor 1.